Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari dari Prodi Sistem Informasi kelas A dengan NIM 2202011104. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang NLP, yaitu dengan materi TF-IDF di Google Colab. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama yaitu ada penjelasan TF-IDF, yang kedua aplikasi TF-IDF di dunia kerja, yang ketiga ada kelebihan TF-IDF, dan yang keempat ada kekurangan TF-IDF, dan yang kelima ada penjelasan tahapan TF-IDF, dan yang keenam adalah praktikum di Google Colab, dan yang ketujuh yaitu ada penjelasan tentang codingan TF-IDF. Nah, pertama-tama di sini saya akan mulai dari penjelasan apa itu TF-IDF. Nah, TF-IDF sendiri adalah Term Frequency Inverse Document Frequency, adalah salah satu metode paling populer dalam text mining dan juga natural language processing atau NLP untuk mengukur seberapa penting suatu kata dalam sebuah dokumen dibandingkan dengan kumpulan dokumen lainnya. Metode ini tidak hanya menghitung seberapa sering kata muncul, tetapi juga memperhitungkan seberapa umum kata tersebut muncul di seluruh dokumen, sehingga kata yang sering muncul di banyak dokumen seperti dan, yang, dan juga adalah tidak dianggap penting. Nah, selanjutnya yaitu poin yang kedua, ada aplikasi TF-IDF di dunia kerja. Di sini saya mengambil contoh di dunia pendidikan dan juga penelitian. Yang pertama ada contoh penggunaannya. Dalam penelitian ilmiah, TF-IDF membantu mengekstraksi kata kunci dari kumpulan jurnal, tesis, atau skripsi. Dan yang kedua dapat digunakan untuk mendeteksi kemiripan dokumen atau plagiarism detection dengan menghitung kesamaan antar teks. Nah, selanjutnya ada manfaatnya. Yang pertama yaitu memudahkan peneliti dalam menemukan referensi yang relevan. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi pencarian literatur ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu ada poin yang ketiga, yaitu kelebihan TF-IDF. Untuk kelebihan TF-IDF adalah yang pertama ada sederhana dan juga cepat, yaitu mudah diterapkan dalam model yang rumit. Yang kedua, menonjolkan kata penting, yaitu mampu membedakan kata bermakna dari kata umum. Dan yang ketiga, selain itu juga fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai analisis teks seperti pencarian, klasifikasi, dan juga analisis sentimen. Dan yang selanjutnya ada efisien, yaitu tidak butuh pelatihan model dan juga cocok untuk data besar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan akurasi pencarian, yaitu membantu menemukan dokumen paling relevan dengan kata kunci. Jadi intinya TF-IDF sangat berguna untuk mengolah dan memahami data teks secara cepat dan efektif. Selain dari kelebihan, di sini juga saya akan menyebutkan poin yang selanjutnya yaitu kekurangan dari TF-IDF. Untuk kekurangan TF-IDF itu yang pertama, satu, tidak memahami makna kata, atau TF-IDF hanya menghitung frekuensi, jadi tidak bisa menangkap konteks atau arti sebenarnya. Dan yang kedua, tidak mengenali sinonim. TF-IDF tidak mengenali kata benda dengan makna sama dianggap berbeda, misalnya murid dan juga siswa. Nah, yang selanjutnya yang nomor 3, TF-IDF tidak mempertimbangkan urutan kata. Susunan kalimat tidak berpengaruh pada hasil perhitungannya. Yang kelima ada yang keempat, kurang efektif untuk teks pendek. Nah, TF-IDF tidak efektif atau kurang efektif dalam nilai bobot, bisa tidak akurat jika jumlah kata terlalu sedikit. Dan yang kelima yaitu perlu pembaruan jika data bertambah. Nah, setiap kali ada dokumen baru, seluruh perhitungan TF-IDF harus diulang dari awal. Singkatnya, meskipun TF-IDF mudah dan efisien, metode ini masih terbatas karena tidak bisa memahami makna atau hubungan antar kata secara mendalam.
Untuk selanjutnya yaitu ada penjelasan tahapan TF-IDF. Nah, di sini saya akan membahas apa saja sih tahapan TF-IDF itu. Penjelasan dari TF-IDF yaitu metode untuk mengetahui kata yang paling penting dalam suatu dokumen. Tahapan yang pertama adalah pengumpulan dokumen, di mana kita menyiapkan kumpulan teks yang akan dianalisis. Dan yang kedua, masuk ke tahap preprocessing, yaitu membersihkan teks dan dengan menghapus tanda baca, mengubah huruf menjadi kecil, dan membuang kata umum seperti dan atau yang. Untuk tahapan yang ketiga yaitu menghitung term frekuensi atau TF-nya, yaitu seberapa sering kata muncul di dalam suatu dokumen. Kemudian ada inverse document frequency atau IDF, digunakan untuk melihat seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dokumen. Dan yang selanjutnya ada nilai yang digabungkan pada tahap TF-IDF, yaitu untuk menentukan bobot atau tingkat kepentingan setiap kata. Semakin tinggi nilai, semakin penting kata itu di dalam dokumen. Dan yang terakhir yaitu hasilnya bisa dianalisis dalam bentuk tabel atau grafik untuk mengetahui kata kunci umum dari teks yang kita miliki. Yaitu untuk mengetahui kata kunci utama dari teks yang kita miliki. Nah, tahapan TF-IDF ini membantu sistem mengenali informasi penting dari sekumpulan dokumen secara cepat dan juga efisien. Dan selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan codingan TF-IDF di Google Colab-nya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan codingannya, jadi sini saya tinggal mengkopinya saja. Nah, di sini langsung saja kita copy semua codingan. Lalu langsung saja kita masuk ke halaman Google Colab-nya. Nah, langsung saja kita tempel di sini. Kita paste. Nah, lalu langsung saja kita run. Nah, untuk hasilnya adalah seperti ini. Di sini adalah menunjukkan berapa bobot dari setiap katanya. Nah, di sini ada dokumen 1, ada dokumen 2 dan juga ada dokumen 3. Karena di sini saya mau memasukkan 3 kalimat. Nah, di sini yang pertama saya adalah mahasiswa semester 7. Dan yang kedua, nah, tadi di sini saya memasukkan 3 kalimat, yaitu yang pertama ada saya adalah mahasiswa semester 7, dan yang kedua ada dan saya adalah mahasiswa angkatan pertama. Yang ketiga ini mata kuliah ini adalah yang paling saya suka. Nah, di sini ada outputannya, yaitu ini sebagai dokumen pertama, ini sebagai dokumen kedua, dan ini ada sebagai dokumen ketiga. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama yaitu ada codingan ini TF-IDF vectorizer. Nah, di sini yaitu berfungsi untuk menghitung bobot term frekuensi inverse document frequency atau TF-IDF. Nah, selain itu ini juga scalar feature sini aja, yaitu sama fungsinya, yaitu untuk menghitung bobot TF-IDF-nya dari setiap kata dalam dokumen. Nah, untuk yang ini NumPy ini digunakan untuk operasi numerik, misalnya mencari nilai terbesar pada array. Nah,
Yang selanjutnya yaitu untuk membuat dokumennya. Di sini adalah ini contoh dokumennya. Ini adalah dokumen yang akan dianalisis. Di sini ada 3 karena setiap baris ini adalah dihitung satu dokumen. Yang selanjutnya yaitu inisialisasi dan transformasi TF-IDF. Nah, di sini ada codingan TF-IDF sama dengan TF-IDF vectorizer. Nah, di sini yaitu berfungsi untuk membuat objek TF-IDF. Nah, selanjutnya ada TF-IDF transformers. Nah, yaitu berfungsi untuk fitnya ini berfungsi untuk mempelajari semua kata unik. Nah, ini fitnya. Untuk transformernya yaitu berfungsi untuk menghitung nilai TF-IDF untuk setiap kata di setiap dokumen. Nah, untuk yang ini get feature names out yaitu berfungsi untuk mengambil daftar kata unik atau fitur yang muncul di semua dokumen. Selanjutnya yaitu ini ada TF-IDF matrix. Nah, ini adalah untuk TF-IDF matrix ini adalah di dalamnya mengandung nilai bobot TF-IDF setiap kata pada setiap dokumen. Dan yang selanjutnya yaitu codingan untuk menampilkan bobot TF-IDF dan kata terpentingnya. Di sini ada codingan enumerate. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan nomor dan isi dokumen. Dan untuk TF-IDF matrix TF-IDF matrix to array yaitu mengubah baris ke I atau dokumen tertentu menjadi array numerik berisi bobot TF-IDF dari setiap kata. Dan yang selanjutnya yaitu ada codingan zip kata dan juga nilai. Di sini yaitu berfungsi untuk menggabungkan kata dan nilai TF-IDF-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah katanya dan juga ini nilainya. Dan yang selanjutnya kata yang memiliki bobot kurang dari 0 yang akan ditampilkan format output dan juga nilainya dibulatkan menjadi 3 desimal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan outputannya. Di sini ada dokumen yang pertama yaitu saya adalah mahasiswa semester 7. Di sini nilai dari kata adalah 0,326 untuk mahasiswa 0,420 dan saya yaitu sama 0,326 untuk semester 0,552. Nah, di sini menurut dari hasil outputan codingan yang tadi yaitu kata yang paling penting yaitu adalah semester dengan bobot 0,552. Nah, di sini menunjukkan bahwa kata yang paling penting atau yang paling menonjol adalah kata semester dari kalimat ini karena bobotnya adalah yang paling besar. Walaupun bobotnya sama tetapi untuk yang muncul pertama kali adalah semester ini. Nah, adalah kata semester. Untuk codingan untuk dokumen yang kedua yaitu kalimatnya adalah dan saya adalah mahasiswa angkatan pertama. Di sini nilai adalah 0,82 angkatan dan mahasiswa pertama dan juga saya bisa dilihat di sini juga berbobot sudah terlihat di tampilannya ya. Untuk dokumen yang kedua kata paling penting yaitu adalah angkatan
bobot 0,484. Nah, di sini adalah berarti kata angkatan adalah kata yang paling penting atau menonjol pada dokumen yang kedua, dan dokumen yang ketiga yaitu kalimatnya mata kuliah ini adalah yang paling saya suka. Nah, dari semua kalimat yang sudah diubah menjadi kata ini, kata yang paling penting adalah ini, yaitu dengan bobot 0,386. Jadi bisa disimpulkan kalau kata ini adalah kata yang paling penting dan juga menonjol di dokumen yang ketiga. Nah, begitupun dengan dokumen yang lain, maka dengan bobot tertinggi adalah kata yang paling penting pada setiap dokumennya. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, mohon dimaklumi. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.